Bayangkan sebuah rumah yang dari luar tampak begitu tenang. Pernikahan puluhan tahun, ekonomi mapan, anak-anak tumbuh remaja tanpa masalah berarti. Sempurna bukan? Sampai suatu hari sang istri menemukan fakta bahwa ketenangan itu berdiri di atas kepalsuan. Ada perselingkuhan jangka panjang yang disimpan rapat oleh suaminya dengan perempuan yang lebih muda. Dunia wanita itu runtuh seketika. Jiwanya terguncang hebat ketika sang suami meminta maaf dan menyebutnya sebagai sebuah kekhilafan. Luka itu sudah terlanjur infeksi ke dalam sanubari sang istri, di mana ada khilaf yang bertahun-tahun berjalan. Sang si istri dengan sisa-sisa kesadaran dan kewarasannya memilih untuk mundur dan menggugat cerai demi menyelamatkan mentalnya. Apa yang dikatakan lingkungan sekitarnya? Kasihan anak-anak, bertahanlah demi anak-anak. Kalimat ini terdengar sangat mulia, tapi sebenarnya sangat beracun bagi seorang ibu yang sedang mengalami sebuah trauma. Lingkungan seringkali menuntut perempuan menjadi orang yang harus berkorban secara formalitas, merelakan kewarasannya demi hal yang disebut dengan keluarga utuh. Mereka lupa memikirkan bagaimana seorang ibu bisa mengasuh anak dengan baik jika di dalam rumah dia harus hidup bersama orang yang men-trigger trauma setiap hari. Dalam Islam ada namanya maqasid syariat, yaitu sebuah yang berhubungan dengan nafs, hibzun nafs, menjaga jiwa dan keselamatan mental manusia. Agama tidak pernah melegitimasi seorang istri untuk membiarkan dirinya hancur, depresi, atau mati rasa demi sebuah kepura-puraan. Pernikahan itu harusnya dibangun untuk menghadirkan sebuah ketenangan, keluarga sakinah, bukan menjadi sumber destruksi mental yang masif. Anak-anak remaja tidak hanya butuh orang tua yang statusnya lengkap di dalam sebuah kartu keluarga. Mereka jauh lebih butuh orang tua yang fungsional, sehat mentalnya, dan hadir secara emosional. Anak-anak yang tumbuh di rumah yang penuh kepalsuan dan melihat ibunya menderita justru menjadi orang yang rentan membawa trauma intergenerasional ke masa depan mereka. Dari cerita ini, Bu Ila mau menyimpulkan beberapa hal. Pertama, perselingkuhan jangka panjang itu bukanlah sesuatu yang hilaf, tetapi sebuah pilihan. Stop menyederhanakan pengkhianatan menahun sebagai sebuah kehilafan. Tapi itu adalah rangkaian pilihan sadar yang merusak potensi dari kepercayaan. 2. Menyelamatkan diri sendiri bukanlah tindakan yang egois. Seorang ibu harus sadar dia harus memakai oksigen dulu sebelum dia memakaikannya kepada anaknya atau orang yang di sebelahnya. Ibu harus sehat mentalnya karena ialah pelindung terbaik bagi anak-anaknya. Jika bercerai adalah jalan untuk menjemput kewarasan, maka itu adalah keputusan yang cukup bertanggung jawab. Ketiga, stop menghakimi pilihan korban. Jika seorang perempuan memilih bertahan setelah dihianati, kuatkan dia. Namun, jika dia memilih untuk pergi dan menyelamatkan jiwanya, hargai keputusannya. Jangan bebani pundaknya dengan hal-hal yang kita sebut kasihan anak-anak. Justru karena ia menyayangi anak-anaknya, dia ingin anak-anaknya memiliki ibu yang bermental sehat. Rumah yang utuh tidak ada artinya jika manusia di dalamnya rapuh dan mati rasa. Terkadang
Melepaskan adalah cara terbaik untuk memastikan anak-anak kita tetap dibesarkan oleh seorang ibu yang utuh jiwanya, sehat mentalnya. Saya Bu Ila, mari kita lebih bijak berempati pada kesehatan mental perempuan. Menurut teman-teman, mengapa lingkungan kita masih sering menuntut perempuan bertahan dalam hubungan yang toksik demi status? Yuk kita berdiskusi lebih bijak di kolom komentar. Terima kasih, saya Bu Ila, Coach Pendidikan Keluarga.